Jadi kontrolnya itu tetap ada pada saat kita memberi pakan, begitu ya teman-teman. Antara goncangan pertama, kedua, dan seterusnya, misalnya sebulan pertama terjadi goncangan, bulan ketiga terjadi goncangan. Nah, itu kalau dibuatkan grafiknya, tingkat kecuramannya semakin melandai dia teman-teman. Makanya pada titik air itu stabil, ciri-cirinya biasanya airnya sangat jernih. Nah, itu kalau terjadi goncangan sangat kecil sekali efeknya. Itu yang saya maksud dengan air itu sudah stabil ya teman-teman. Kali ini saya mau memperlihatkan serangkaian kolam ya. Ini kecil, lebarnya cuma 60 cm. Ada 4 buah bak, ada yang besar, ada yang kecil, dengan sistem paralel. Jadi ini hanya contoh, oleh bahannya pun ya dari bata ringan ya, bekas kandang burung yang dipotong. Nah, jadi dari air masing-masing kolam ini, nah jatuhnya outputnya ke sini teman-teman ya, ini ke sini ya. Jadi di situ juga ada, kemudian keluar ke sini, keluar jadi satu ya, paralel. Nah, berkumpul di filter. Nah, ini filternya kecil dan darurat seperti ini ya teman-teman ya. Air buangan dari kolam keluarnya ke sini. Dan bahan filter yang saya pakai ini hanya berupa kapas dakron, seperti ini. Nah, ini terakhir saya cuci minggu lalu, sudah segini, warnanya hitam. Kemudian menurut prinsip saya ini bebas teman-teman, mau dikasih apa saja boleh. Ini ada shading net seperti ini. Nah, kalau sekarang trennya itu kan jaring nelayan ya, jadi ini bisa ditaruh di depan. Tujuannya apa? Menyaring eksudat yang lebih besar sehingga lebih jarang dilakukan backwash. Sedangkan kalau dakron seperti ini, dia lebih cepat jenuhnya, itu ya teman-teman, lebih cepat, jadi lebih sering mencucinya. Tapi bisa dicuci di sini saja, hanya sesekali baru cuci total. Sedangkan kalau bagian yang pori-porinya besar di depan, nah itu lebih jarang nyucinya, tapi sekali cuci ya total, begitu teman-teman ya. Nah, di sini saya mau melanjutkan cerita tentang kestabilan air. Nah, air ini usianya sudah lebih dari 1,5 tahun, mau menuju 2 tahun ya. Jadi hanya ditambah kalau terjadi kekurangan penguapan dan lain sebagainya, itu ditambah. Dan di sini tidak terkena air hujan, jadi ada atapnya gitu namanya. Jadi semi outdoor ya. Nah, di atasnya ini ada baskom isi air statis, air tergenang. Nah, kemudian untuk menjalankan air ini hanya menggunakan pompa Atman. Ini sebenarnya yang 101 aja cukup. Ini yang 7 watt teman-teman ya. Nah, itu aja cara kerjanya ya. Kemudian disalurkan ya ke masing-masing ini. Nah, jadi kecil sekali ya. Satu bak ini isi 2. Ini teman-teman ya, ada 2 deh. Jadi airnya debitnya sangat kecil. Ini ada 3, begitu seterusnya teman-teman ya. Kemudian kolam ini saya cat warna putih biar lebih nampak ikannya ya, nggak ada lumut dinding yang tumbuh. Jadi kalau saya nyuci ini sama sekali nggak dibuang airnya, disifon pun nggak ya teman-teman ya. Jadi cuman saya gosok gini. Nah, biasanya setelah gosok gini keruh sekali ya. Ya 2 minggu sekali lah ya teman-teman ya.
Nah, tapi tanaman airnya ini dikeluarin dulu ya. Nah, tanaman ini untuk cemilan saja sebenarnya teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah mulai dimakan ya, untuk cemilan ikannya. Jadi sering ini dimakan, dan kotorannya pun dimakan sama ikan ini sebenarnya. Kecuali kalau yang ini lebih banyak dia kotoran, karena ini tanah teman-teman ya. Itu pun sering dicongkel-congkel, tanahnya diambil dari sini ini. Dia yang sering ngongkel ikan-ikannya teman-teman. Saya tidak mempromosikan cara ini yang bagus. Ini kan bebas ya teman-teman ya. Cara bagaimanapun boleh. Tetapi saya mau membicarakan tentang prinsip kerja air itu, bagaimana sih prinsip kerjanya ya. Kenapa kok bisa stabil seperti itu ya teman-teman. Jadi secara kasat mata air itu sama semua, jernih. Tetapi nah, ini ada hunian di air ini sebenarnya teman-teman ya. Di atas ukuran virus mulai mikroba, kita anggaplah mulai 1 mikron gitu ya. Walaupun ada yang lebih kecil dari itu, tapi rata-rata bakteri pengurai itu antara 1 sampai 5 mikron. Bahkan yang ratusan mikron pun ada. Nah, ukuran yang puluhan mikron itu ya jenis-jenis plankton, alga begitu ya teman-teman. Sampai pada ukuran-ukuran yang mulai nampak pada mata ya. Secara kasat mata itu sudah mulai kelihatan ya. Misalnya mulai 200, 300, 400 seperti kutu air itu sampai 1000 mikron. Nah, itu sudah mulai 1 mili ukurannya teman-teman. Jadi kita mau membicarakan bagaimana sih sifat makhluk yang sangat kecil itu, yang dibilang mikroba itu teman-teman ya. Pada saat bumi ini berputar ya, itu dalam 24 jam itu satu putaran penuh. Itu artinya apa? Kecepatan putaran bumi itu kan lebih cepat dari pesawat komersil ya gerakannya. Tetapi kenapa kita nggak ngerasa ya bumi itu berputar? Karena kita saking kecilnya gitu dibandingkan bumi. Nah, sekarang ilustrasi itu kita bawa ke mikroba itu gitu teman-teman ya. Jadi sifat pertama, diobok-obok bagaimanapun juga airnya, dia nggak akan pusing gitu, karena dia ukurannya kecil sekali. Itu pertama dulu ya. Kita pelan-pelan ya mempelajari karakternya mikroba ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pandangan atau air itu ya dirasa sama mikroba itu. Kalau misalnya ukuran-ukuran ratusan mikron seperti kutu air itu, dia sudah ngerasa air itu agak kental seperti susu lah, anggap gitu ya. Makanya kalau air itu diaduk, nah, kutu air itu nggak bisa ngelawan, dia ikut, dia muter gitu. Karena dia sudah, walaupun dia lincah, tapi nggak akan segesit ikan gitu ya. Tapi kalau ukurannya 1/100-nya itu, nah itu air itu sudah dirasa seperti hampir seperti bubur gitu teman-teman ya. Jadi air itu dirasa kental sama, makanya kalau teman-teman pernah lihat itu di bawah mikroskop yang namanya mikrobakteri itu, dia gerakannya hanya goyang-goyang gitu, kental sekali dirasa air sama dia gitu teman-teman. Jadi mikroba itu nggak lincah seperti yang kita kira gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana sebenarnya mikrobakteri itu adanya gitu ya. Jadi sebenarnya dia di seluruh air ini sebenarnya teman-teman ya, di seluruh air ini. Jadi mohon maaf ini kalau jadi boleh, saya tidak mau mengubah keyakinan orang gitu ya. Karena saya punya pandangan sendiri, kalau misalnya 99 orang percaya dengan yang namanya rumah bakteri, mohon maaf saya mungkin yang satu orang yang nggak percaya sama yang bahwa bakteri itu bisa dirumahkan begitu ya teman-teman ya. Karena ya air ini adalah bakteri itu ya air ini gitu ya teman-teman ya, pengurai itu. Nah terus kenapa difilter gitu?
Jadi filter ini tetap saja dia berfungsi untuk filtrasi. Yang namanya filter itu ya menyaring gitu ya teman-teman. Menyaring artinya tujuannya biar airnya jernih. Nah, dengan disaringnya eksudat ini otomatis kerja mikroorganisme itu lebih ringan dia gitu. Jadi ya tentu saja dia lebih banyak di kotoran ini. Begitu teman-teman. Tapi menurut saya salah kaprah kalau misalnya kita buatkan di sini dengan biobol biar dia tinggal di biobol. Jadi kerja biobol itu sama aja dia menyaring eksudat sebenarnya teman-teman ya. Nggak bisa kita paksa bakteri itu biar tinggal di sana. Dia nggak mungkin di dindingnya itu jalan-jalan itu, nggak mungkin seperti itu kerjanya dia ya. Kecuali biobolnya itu penuh dengan kotoran, nah, otomatis ya di sana gitu. Nggak bisa diatur mikroba itu biar berumah di sana. Nah, paradigma ini membuat ketimbang saya pakai beli mahal-mahal biobol, bioring gitu. Jadi ya pakai aja yang misalnya kalau ada kerikil tuh bagus, pasir gitu. Jadi apapun boleh, yang penting tujuannya itu menyaring air ini gitu ya teman-teman ya. Nah, suatu bukti yang dulu pernah saya coba, kalau ini misalnya sampel air buangan, kita ukur amonianya, kemudian setelah difilter, misalnya ini ada rumah mikroba yang bagus gitu ya, yang komplit. Nah, input sama output itu kita ukur. Seharusnya kan di input ini paling amonia teman-teman. Setelah di sini jadi air bagus. Nah, tapi kenyataannya kalau diukur kenapa sama gitu? Itu pertama ya. Itu bukti pertama gitu. Tetapi ngukurnya nggak bisa pakai alat-alat sederhana gitu ya teman-teman. Bahkan yang harga 3 juta yang digital itu juga kurang tepat kalau menurut saya. Kalau mau ukur misalnya amonia air yang paling detail itu ya pakai alat yang disebut dengan spektrofotometer itu, yang harganya puluhan sampai 100 juta yang biasanya orang pakai di lab-lab itu. Nah, jadi dia bisa mengurai secara detail, ketemunya itu sekitar 3 angka di belakang koma gitu ya teman-teman. Kalau yang digital itu bagusnya untuk mengukur yang 1 mg per liter. Sedangkan yang kita ukur kalau menurut saya itu ada literatur yang mengatakan yang bagus itu di bawah 0,05, ada literatur yang mengatakan usahakan amonia itu enggak lebih dari 0,5, itu ada juga. Tapi kalau saya punya ini kesimpulan sendiri, kalau saya 0,2 ya, itu catatan saya di bawah 0,2. Sehingga kalau pakai alat-alat ukur yang sederhana itu usahakan nggak ada warna sama sekali. Misalnya pakai merek tertentu nggak ada perubahan warna sama sekali gitu, diasumsikan ya 0,1 ke bawah, itu aja, jadi sederhana sekali. Nah, itu bukti pertama bahwa air yang di sini di kolam semua sama secara amonia. Itu pertama. Yang kedua, jika kita ambil sampelnya ini di 4 sisi ini, air input, output di kolam ataupun yang di rumah bakteri, nah kemudian di preparat itu kita bawa ke di mikroskop dengan pembesaran 1600, itu huniannya hampir sama teman-teman ya. Jadi mikroorganismenya itu hampir sama. Jadi itu sudah suatu bukti bahwa sebenarnya mikroorganisme itu nggak bisa dirumahkan begitu ya. Tapi tetap filter itu penting. Jadi filter itu yang namanya filter ya filter fisik, filter mekanis gitu ya. Jadi nggak ada, kalau filter biologis ya mekanis sekaligus biologis, tapi hanya istilah merumahkan bakteri itu saja yang menurut saya suatu pandangan yang berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena refleksinya akan ke arah yang berbeda nanti ya kita. Misalnya satu contoh pertama, kalau kita mengatakan di sini misalnya yang bagus ya, yang ada biobol segala macam, itu ada rumah bakteri, otomatis kita khawatir mencuci bener ya teman-teman. Jadi ini kita bongkar semua, pasti kita khawatir. Tapi kalau kita tahu bahwa bakteri itu di seluruh air ini, kita nggak takut, pasti kita bongkar, kita cuci gitu aja, dan nggak terlalu berefek begitu teman-teman. Kalau sifon boleh teman-teman, kenapa enggak? Bahkan sampai diganti airnya separuh pun tidak masalah. Biasanya dia cepat stabil, kan airnya sudah ada hunian yang stabil. Jadi mikroba yang ada di air itu sudah stabil karena usianya sudah tua. Jadi kalau saya punya keyakinan
sebagus-bagusnya sumber air ya, tetap dia perlu distabilkan. Karena apa? Karena untuk ikan gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum pernah memelihara koki Bali ya teman-teman, jadi jangan tertipu ya bahwa oh koki Bali itu kuat ya, ditaruh di jeding geboh airnya kotor seperti air comberan begitu. Jadi nggak seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya koki Bali ini sama dengan ikan yang lain gitu, hanya saja yang memang tipenya agak lebih sensitif malah dia gitu. Nah, kenapa dipelihara ngawur hidup, sedangkan begitu kita coba belajar pelihara bahkan dengan lebih serius, kok dia malah rentan, gampang mati seperti itu teman-teman. Ya rahasianya ada di sana teman-teman. Jadi walaupun airnya terlihat jelek, tapi sebenarnya umur airnya itu sudah tua. Jadi kebiasaan orang-orang Bali dulu itu tanpa kesengajaan. Jadi orang Bali itu basicnya bukan di perikanan ya teman-teman, tapi di seni. Beda dengan saudara-saudara kita yang di Jawa, memang basicnya di ikan, di perikanan gitu. Kalau di Bali itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk cari air itu lumayan jauh kalau nggak punya sumur gitu ya. Kalaupun nggak di sungai, di beji istilahnya, itu sumber mata air itu biasanya dipergunakan untuk umum, karena ada tatanan upacara di Bali itu banyak menggunakan beji itu ya. Jadi mata air di Bali itu banyak dipergunakan untuk umum dulunya teman-teman. Jadi jarang sekali dikuasai pribadi, kecuali kalau berlebih ya mata airnya. Nah, dari situ kita tahu bahwa air itu bukan hal yang mudah dulunya. Jadi orang nyari air jauh ya untuk kebutuhan sehari-hari, jarang nyari air secara besar-besaran untuk pelihara ikan seperti itu. Walaupun tidak di semua, tapi rata-rata seperti itu gitu ya. Karena ada daerah-daerah tertentu yang sumber airnya melimpah, kan memang ada teman-teman. Nah, kebiasaan orang memelihara air di wadah-wadah yang lama nggak pernah diganti. Memang awal-awalnya ikan tuh bermasalah di sana. Nah, tapi lama-kelamaan air itu menjadi air yang tua, bahkan nggak ada filter, nggak dinamis gitu ya, nggak ada pompa segala macam, akhirnya diam saja. Tetapi karena usia airnya sudah tua, dia sudah stabil, dihuni oleh hunian mikroorganismenya itu, sehingga ikan itu aman-aman saja. Jadi sebenarnya bukan ikannya kuat, tapi karena kita ditipu. Itu airnya, itu air bagus, itu air sehat sebenarnya begitu teman-teman ya. Jadi paradigma ini ya artinya apa? Pertama mindset ya. Kalau mindset kita rubah mundur ke belakang gitu, nanti jalannya tidak akan jalan yang sama, kita cari jalan lain. Seperti itulah modelnya kira-kira teman-teman ya. Walaupun secara kasat mata kelihatan airnya sama, jernih, tetapi di air ini ada hunian gitu ya. Nah, hunian inilah yang membutuhkan waktu untuk bisa stabil gitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau saya pribadi nggak usah boros buang-buang air gitu ya, ganti air, nggak usah pakai aja terus dia gitu. Kalau itu kebiasaan saya seperti itu teman-teman. Konten-konten terakhir mengenai panduan memelihara ikan hias air tawar ini saya khususkan untuk hobiis ya teman-teman ya. Jadi menggunakan sistem tertutup, nggak ada sumber air yang masuk secara kontinu, model sistem terbuka yang biasanya sebagian digunakan untuk memelihara ikan konsumsi seperti kolam tanah itu ya teman-teman. Tentu model begitu puncaknya ya kolam ikan air deras. Nah, itu lain lagi bahasannya, tapi tetap semua sistem punya kelebihan dan kekurangan. Nah, justru biasanya yang membutuhkan pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi itu justru yang sistem-sistem tertutup. Dan ini yang selalu berkembang. Contohnya bioplog itu ya. Nah, masalahnya karena relatifnya kepastian teknologi-teknologi ini, karena banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhi, sehingga melahirkan banyaknya dugaan-dugaan yang terlanjur diyakini ya, padahal belum tentu mutlak merupakan kebenaran. Dan kasihannya banyak orang seperti dimanfaatkan lah ya oleh industri untuk selalu ditawari produk-produk baru, dan dalam perikanan itu selalu laris di pasaran. Jadi ilmu itu sudah mentok lah istilahnya, tapi dipaksakan terus sehingga terlihat canggih, banyak yang percaya padahal waktu risikonya tinggi gitu misalnya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini cukup sekian dulu. Nah, kita lanjut di konten berikutnya, dan
Tetap bersemangat, tetap bersyukur, dan jangan lupa bahagia, karena percuma ya kalau hobi bikin tertekan gitu ya, apalagi stres. Jadi take easy aja, kurangi hasrat dan enjoy. Salam Lestari, Bemas Koki Bali, salam.